Saya bukan fanatisme yang berlebihan terhadap Nahdlatul Ulama, tapi memang Nahdlatul Ulama secara rekod tidak pernah sekalipun mengkhianati negaranya ini. Gus Dur ini kurang apa? Tokoh sentral di Nahdlatul Ulama. Diturunkan secara tidak normal, secara inkonstitusional pun. Ada yang ngamuk nggak orang Nahdien? Ada yang datang ke Monas nggak? Jadi Monas Limin nggak? Nggak ada. Kata Gus Dur apa? Tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Keutuhan negara ini jauh lebih penting bagi NU. Tuh. Makanya kemudian NU ini menjadi sasaran target, Pak, dari kelompok-kelompok ideologi transnasional, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, kelompok Wahabi Salafi. Semua ingin menumbangkan NU. Kalau NU ini tumbang, Pancasila nggak ada apa-apanya. Percaya saya. Ini sudah empirik, Pak. Kajiannya Phil Caruso, Tillman Scholar, Harvard University. Kajiannya akademis. Kalau NU ini tumbang tercerai-berai, maka semua organisasi-organisasi skoci lain, seperti teman-teman Muhammadiyah, LDII, teman-teman Persis, Al-Irsyad, ini semua tinggal dibabat sama mereka, dan kemudian Pancasila ini kehilangan akar. Selesai gitu aja. Dan kemudian negara ini bisa dikuasai dengan mudahnya. That's it. Finish. Nah itu loh. Makanya mereka ke NU. Jadi jangan heran kalau kemudian efektivitas pemecah belahan di tubuh NU itu sudah mulai terjadi. Lah buktinya ketika saya melawan ustadz-ustadz dari kelompok Ikhwanul Muslimin pun yang menyerang saya itu adalah teman-teman NU juga. Artinya teman NU sudah dipecah belah. Tahu NU itu paling takdim kepada habaib. Saya pernah ngomong di TV One. Bahkan kalau orang Madura itu, saking takdimnya kepada habaib, ayamnya pun bisa dicium tangannya. Nah, kesempatan ini yang diincar oleh kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan NU ini, dibuatlah sosok-sosok dengan seorang sosok habaib, oknum habaib, yang kerjaannya itu mencaci maki NU. Padahal penghormatan terhadap habaib ini, hanya yang ulama-ulama NU yang mengajari. Dan hanya di Indonesia, Pak, orang itu menghormati habaib sejadi-jadinya. Di Malaysia itu nggak gitu-gitu amat. Di Singapura juga nggak gitu-gitu amat. Biasa aja. Apalagi di Arab. Antara habib dan non-habib itu nggak ada bedanya. Di Arab loh ini, di Son'a. Bagi yang belum pernah ke Son'a mungkin ya heran. Mungkin nggak percaya. Tapi ya begitu kenyataannya. Hanya di Indonesia. Karena ini memang ajaran ulama-ulama NU. Dan hari ini kemudian kan lupa kulitnya. Oknum-oknum habaib kemudian membuta-butakan Gus Dur, menyerang ulama-ulama NU, dan bahkan mencaci maki NU. Coba. Artinya pemecah belahan di tubuh NU ini sudah sangat masif, dan kemudian membentuk cabang-cabang dan kelompok-kelompok. Di Madura itu, Pak, yang mau carok itu, gara-gara politik, sesama NU. Sama-sama menghormati habaib. Cuma yang satu ini mengatasnamakan Duriyah habaib. Sosok. Yang satu dianggap tidak takdim kepada sosoknya dia. Politik semua ini, Pak. Dan ini semua adalah proksi-proksi yang dibangun oleh orang luar untuk memecah belah kita semua. Dibuatlah organisasi-organisasi yang kerjaannya itu memang hanya untuk memecah belah saja. Wabil khusus targetnya itu ya Nahdlatul Ulama. Karena penting buat negara ini. Organisasi Islam terbesar kok di dunia. Apalagi di Indonesia. Nah ini loh. Jumlahnya Banser itu 7 juta, Pak. Ya Gus Ainun. Jumlah TNI 1 juta. Mohon izin Pak Dan Ramil. Jumlah polisi 463.000. Jumlahnya TNI dan polisi masih kalah sama jumlahnya Banser. Apakah NU ingin mengerahkan Banser untuk menguasai negara ini? Enggak lah, enggak mungkin. NU itu pokoknya NKRI harga mati kok. Ini loh Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama ini Wahabi, udah dedel duel negara ini. Habis semua. Dan ini dibuktikan oleh berbagai kejadian di berbagai negara. Saya sudah berkeliling, Pak. Saya ke Afrika 3 kali. Saya sudah ke Somalia, ke Mozambik, ke Sudan, ke Tanzania, ke Republik Afrika Tengah, ke Kenya, di pantai barat Afrika itu Nigeria sampai ke Monrovia di Liberia sana. Semuanya apa akar masalahnya? Wahabi, nggak ada lagi. Kelompok Hasan Turabi, dulunya dia pemimpin Torikoh, dia mursyid. Setelah terpapar Wahabi, habis Pak, Sudan terbelah menjadi 2 sekarang. Sudan Utara yang Islam, Sudan Selatan yang Kristen.
Kelompok-kelompok Turikoh di Somalia, yang namanya kelompok Azariyah, itu diusir oleh kelompok Wahabi, dan kemudian satu negara menjadi Wahabi semua. Hari ini apa? Mereka berperang sesama Wahabi, Pak, di Somalia. Bertanggung jawab saya dengan data ini. Saya sampai hari ini masih penasehat pemerintahan Somalia untuk anti radikal. Sampai hari ini. Banyak, Pak, duit saya banyak. Digaji saya. Makanya kalau ngundang saya nggak terima amplop, Pak. Gitu, bahkan saya ngasih. Nggak juga lah. Kesian umat yang lain. Kan saya sering dituduh bahwa saya nyari duit, Pak, keliling kemana-mana. Enggak, wallahi nggak pernah nerima saya. Kalaupun kemudian saya dikasih, pasti saya belokkan ke teman-teman Ansor. Udah, ini buat biaya organisasi. Nah, jadi kalau mau ngasih, nggak apa-apa. Tapi saya belokkan ke masjid. Seperti Masjid Baitur Rahman kemarin, saya mau dibayar. Saya nggak mau. Saya justru ngasih untuk masjid gitu. Bukan uang saya juga. Ini uang umat, tapi lewat saya gitu aja. Nah, itu loh. Nah, artinya kemudian yang menjadi pelajaran bagi kita hari ini adalah bahwa kita harus melawan, Pak, terhadap gerakan-gerakan politisasi agama. Politisasi agama ini mau nipu kita. Orang kalau nipu pakai agama itu gampang, Pak. Menghipnotis orang pakai agama itu gampang. Bukan hanya, apalagi cuma urusan politik. Kadang-kadang investasi lah, kebun kurma lah. Urusan ibadah, umroh sama haji aja masih ditipu kita, Pak. Bapak saya itu pedagang besi tua. Ditipu 4 kali sama Habib itu masih ikhlas-ikhlas saja. Ada salah satu orang temannya Bapak juga, temannya Abah saya itu, Habib. Saya juga manggilnya Habib. Tiap ke rumah cium tangan. Tapi setiap habis dicium tangan itu nipu Bapak saya. Selalu begitu. Dan kita ikhlas. Karena apa? Atas nama agama. Nah, makanya kemudian politik-politik hari ini yang menunggangi agama ini sebenarnya buat nipu kita supaya apa? Supaya mereka itu hipnotisnya biayanya murah. Kalau dengan menggunakan agama itu kan biayanya murah, Pak, nggak mahal. Cukup kasih dogma aja, kasih ayat, wah kita udah manggut-manggut. Gara-gara NU menyuarakan Islam Nusantara dianggap, oh kalau naik haji nanti berarti bukan ke Mekah, ke Borobudur. Gila apa? Urusan-urusan sawabit juga NU tahu tidak bisa diganggu-gugat. Urusan-urusan mutaghayyirat bisa sesuai peradaban. Maksudnya Islam Nusantara itu naik hajinya tetap ke Mekah. Ini sawabit, nggak bisa diganggu-gugat. Tapi nutup auratnya pakai apa? Pakai sarung, nggak usah pakai gamis. Ini mutaghayyirat. Ini loh Islam Nusantara itu ini. Nutup auratnya sama, tujuannya nutup aurat, tapi kita pakai sarung. Ini maksudnya, Islam Nusantara itu bukan mengubah hal-hal yang sifatnya sudah baku, tapi yang dirubah adalah persoalan-persoalan budaya, mutaghayyirat, yang harus disesuaikan dengan peradaban manusia. Gitu loh. Nutup aurat sama. Ibu-ibu pakai kerudung, ya pakai kebaya. Enggak harus pakai. Ibu-ibu pakai kerudung, ya pakai kebaya. Enggak harus pakai burka. Coba. Islam ini dibuat lentur, Pak, sesuai dengan peradaban dan kearifan lokal. Orang Saudi, perempuannya, karena memang udah bagian dari budayanya, pakai cadar matanya kelihatan. Di Afghanistan, matanya pun dikasih jaring, Pak. Ini budaya lokal sudah. Apakah kemudian ajarannya orang Afghanistan dan orang Saudi ini berbeda? Ya tidak berbeda, budayanya aja yang berbeda. Sama-sama ingin menutup aurat. Dan di Indonesia kita, Islam Nusantara ini, maksudnya adalah kita menutup aurat laki-laki ini dengan memakai sarung. Nggak harus pakai gamis gitu loh. Itu kan Arab banget gitu. Nah ini maksud saya. Nah, orang-orang yang hanya baca satu buku, tidak baca buku-buku pembanding, ini memang kadang-kadang merasa Tuhan, Pak. Merasa menjadi orang yang berhak menghakimi. Padahal ajaran-ajaran ini sudah dikeluarkan oleh banyak pemikir Islam, terutama Jalaluddin Rumi, Tabrizi, Ibnu Rus, Imam Ghazali mengatakan, jangan terlalu terpaku kepada satu buku supaya otak kalian terbuka. Ini mohon maaf, saya bukan ingin menyindir orang yang berjenggot. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, jangan terlalu panjangkan jenggotmu supaya otakmu tidak mengecil, kata Imam Ghazali. Ilmu itu bukan diukur dari panjangnya jenggot, bukan. Tapi ilmu itu adalah membesar di kepala kalau kamu banyak baca. Ini Imam Ghazali. Imam Ghazali. Karena apa? Imam Ghazali ingin supaya orang Islam ini berilmu. Bukan hanya tampilan, bukan.
Kita percaya bahwa jenggot ini sunnah. Jangan terkinggung, polen sajong buana terus. Jangan lupa apa. Alangkah bagusnya kemudian kalau jenggotnya panjang, ilmunya tinggi. Ya, itu keren. Seperti Imam As-Sudais, ini favorit saya. Imam Masjidil Haram. Luar biasa itu. Imam As-Sudais ini, meskipun dia penganut Wahabisme, dia betul-betul menghargai orang ketika menjadi imam sholat di Masjid Istiqlal, beliau baca bismillah. Tidak langsung alhamdulillah seperti Wahab. Dan juga sering menyelipkan barzanji di dalam doa-doanya di Masjidil Haram untuk memuliakan Nabi. Ya badrotim min hazakulla kamali. Madza yu'ab birwan ula kamakoli. Ini diselipkan di dalam doanya di Masjidil Haram. Artinya dia betul-betul tidak terpaku kepada satu tafsir yang kemudian mengkafirkan tafsir yang lain. Nah ini yang kita minta. Makanya saya kadang-kadang ternyuh juga. Hanya gara-gara persoalan politik, yang nyerang saya itu justru teman-teman dari Nahdlatul Ulama sendiri. Ya santri Sidogiri, ada yang santri Lilboyo. Padahal mereka belum baca semua. Bukan menganggap saya sudah baca semua, tidak. Tapi saya punya literaturnya, saya punya dasarnya, saya punya bukunya, dan saya sudah baca bukunya. Gitu loh. Kalau kemudian ada sejarah-sejarah, saya pernah mengeluarkan satu sejarah, bahwa yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman ini adalah putranya dari Sayyidina Abu Bakar. Loh ini yang nulis ini 2 kitab sejarah loh. Imam Asyuti dan Ibnu Mas'udi. Saya diserang, disangkain, itu Syiah itu. Coba. Sementara tafsir Al-Quran dari Imam Suyuti dipakai oleh orang-orang kita. Kok sejarahnya kok dianggap Syiah, gimana sih? Nah ini keterbatasan ilmu, ini tidak boleh. Tidak boleh kemudian kita terpaku hominem unius libri. Ini kalau istilah bahasa Latinnya Ibnu Rus dalam Tahafud at-Tahafud yang dikutip oleh Thomas Aquinas dalam Summa Theologica. Ini bahasanya Ibnu Rus. Jangan pernah menganggap satu buku itu adalah kebenaran mutlak. Baca buku yang lain dulu. Baru kamu akan menemukan kebenaran yang sejati. Nah itu Ibnu Rus itu. Jadi Islam ini betul-betul agama yang inklusif. Yang mengajarkan kita keilmuan. Ajaran-ajaran ini, berbagai tafsir-tafsir dan berbagai firqah-firqah yang kemudian merangsak masuk ke kita ini semua ingin menghancurkan NU beserta organisasi-organisasi yang menjadi skocinya NU. Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan semuanya ini. Semuanya ini kan menjadi satu untuk memegang teguh asobiyah, kesepakatan bersama, dan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Udah itu aja kita. Cita-cita politik kita ini adalah khilafah. Sama Pak dengan Hizbut Tahrir, tapi Khilafatul Indonesia. Nah ini negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia ini negara yang tidak masuk akal Pak. The impossible state. Ini negara yang nggak masuk akal, kurang lebih gitu. Kenapa? Kita itu ada 17.000 pulau Pak. 700 suku, 700 bahasa, puluhan agama beserta aliran-alirannya ini. Bahkan aliran ini perintil-perintil Pak, sampai ke urusan penetapan Ramadan aja ada yang beda Pak. Namanya aboge yang di Sulawesi. Iya kan? Wah kalau aliran Pak di Kristen apalagi Pak, sampai macam-macam, perintil sampai kecil-kecil. Tapi kita apa? Kita aman Pak, kita bersatu dalam satu kesatuan negara Indonesia, NKRI. Ini kan 17.000 pulau menyatu menjadi satu, kalau istilah bukunya itu a single sovereignty state. Satu kedaulatan negara ini susah Pak. Kalau Indonesia ini ada di Arab, mungkin udah pecah jadi 20 negara. Iya kan? Coba Arab itu lihat, Kuwait, Bahrain, Oman, ini negara perintil-perintil. Ini dulunya negara suku-suku ini. Tapi mereka kemudian gagal move on, meskipun agamanya sama, sukunya sama, bahasanya sama, tapi mereka tidak bisa menjadi satu negara. Indonesia bisa tuh. Beda bahasa, beda agama, beda suku, bisa menjadi satu negara loh. Kalau Indonesia ini di Eropa, udah mungkin jadi 15 atau 25 negara. Pak. Eropa loh ini yang menurut kita peradabannya jauh lebih maju. Itu negara yang namanya Yugoslavia, bertahan 300 tahun menjadi satu negara utuh. Pada akhirnya rontok Pak. Terkena proses pemecahan balkanisasi. Menjadi 7 negara. Montenegro, Estonia, Bosnia, Herzegovina, Serbia.